Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik di fisika, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Satu orang pimpin doa. Baik, Bu. Silakan cara. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang masuk ke percobaan. Sebelum masuk ke percobaan, Ibu mau tanya dulu, semuanya masuk semua atau ada yang izin? Ada yang tak masuk. Berapa orang? Dua. Sama Nikodemus ya? Iya. Ada yang tahu tak temannya apa? Hujan kayaknya. Tak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, Ibu jelaskan dulu konsep dasar biar jelaskan dulu konsep dasarnya biar nggak bingung nanti pas praktek. Nah, listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik yang diam. Dari konsep ini muncul alat bernama kapasitor, yaitu komponen yang bisa menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara waktu. Nah, jadi kapasitor ini ibarat wadah energi listrik. Saat diisi, dia menyimpan muatan dan nanti muatan itu bisa dikeluarkan lagi untuk mengalirkan listrik ke rangkaian, misalnya nyalain lampu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita bisa memahami proses kapasitor, proses pengisian dan pengosongan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses itu. Nah, nanti di akhir kita juga bakal menyimpulkan hasilnya bareng. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan materi dan rangkaian alat oleh Ibu Tri. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke demonstrasinya, Ibu mau menyampaikan sedikit materi singkat terkait pengisian maupun pengosongan kapasitor. Nah, tadi ada yang masih ingat nggak dengan apa itu listrik statis? Ada yang masih ingat? Boleh, Sri? Yang ngajar tadi Pak? Yang ngajar. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Maksudnya itu listrik itu tidak mengalir dari listrik kayak Nah, iya, jadi listrik statis itu adalah listrik yang terjadi karena penumpukan muatan pada suatu benda dan dia tidak mengalir. Nah, di sini kita berfokusnya untuk materi listrik statisnya ke pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, jadi di pengisian dan pengosongan kapasitor di sini kita menggunakan nanti pas pengisian
dia tuh akan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini kita menggunakan baterai. Nah, kemudian di saat pada pengosongan nanti baterainya ini yang kita hubungkan akan kita lepas. Nanti langsung sama kita amati ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian udah pada tahu belum alat-alat apa saja yang ada di rangkaian ini? Belum. Nah, kalau yang ini namanya Baterai. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Nah, kita menggunakan baterai ini untuk menghasilkan arus yang searah agar nanti pada pas pengisian arus yang mengalir itu bisa stabil. Nah, kemudian di sini ada kabel. Nah, kabel yang merah ini dia itu akan bermuatan positif dan yang hitam akan bermuatan negatif. Nah, kemudian yang biru-biru ini ada pada tahu nggak? Resistor. Ini namanya resistor. Nah, resistor ini dia tuh akan mengatur besar arus yang mengalir nanti agar pas pengisian dan pengosongan tidak terlalu cepat. Nah, kemudian ada yang merah sama yang hitam. Apa namanya? Saklar. Nah, yang merah yang pertama ini untuk proses pengisian. Kalau yang hitam Pengosongan. Nah, yang tengah ini apa? Kapasitor. Nah, dia tuh nanti pas pengisian dia akan menyimpan muatan dan pada saat pengosongan dia akan melepaskan. Nah, yang putih-putih nih. Lampu. Tanam pakai bunga di lampu. Tanam Mbak lampunya. Nah, lampu inilah kita akan mengamati prosesnya ya. Nah, Ibu kasih sedikit itulah ya. Nah, nanti pas pengisian ininya tuh kita buka. Nah, lampunya tuh akan menyala dengan terang. Kita amati di lampu pertama ini ya. Oh iya, Bu. Nah, di saat pengosongan ininya tuh kita lepas dan lampu yang ini dia akan menyala tapi dia tuh akan meredup, perlahan meredup. Oh, seru kayaknya tuh, Bu. Ya, pasti pada penasaran kan? Iya. Untuk panduan bagaimana cara menggunakannya kita akan lanjutkan bersama Ibu Ani. Bu Adian. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari rangkaian ini. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan dua percobaan, yaitu percobaan pada saat pengisian dan saat pengosongan. Nah, yang pertama itu kita pastikan dulu setiap rangkaian ini sudah terpasang dengan benar. Yang pertama kita pasang alat rangkaian ini ke baterai. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Belum diketek. Sabar. Yang merah ini untuk pengisian dan yang pengosongan. Nah, untuk pengisian kita tekan saklarnya. Nah, pada Magic. pengisian ini. Nah, pada pengisian di sini terjadi kapasitor menyimpan muatan listrik di mana sehingga lampu pertama ini menyala terang. Nah, nyalakan lagi Bu. Nyalakan lagi dulu. Lagi, Bu. Ya. Mana, Bu? Belum terjepit. Sebentar, Bu. Nah, sekarang kita ke percobaan kedua yaitu pada pengosongan. Nah, untuk pengosongan kita menggunakan saklar yang kedua. Hendak dilepas dulu ke, Bu. Nah, Mulai kita- meredup. Pengosongan ini kan awal-awalnya kan lampu kedua itu menyala terang, kemudian mulai meredup karena muatan listrik ini mulai melepaskan muatannya. Kalau dijelaskan nanti ada mulianya ya. Nah, di sini ada yang mau coba? Saya mau, Bu. Bu. Mau Bu? Saya.
peng dulu, ada ya? Ini saat pengisian. Sulit menghalangi itu. Enggak lah, terang terus. Terang terus. Terang tapi itu lama meredukan. Sekarang pada proses pengosongan. Perhatikan lampunya ya, meredupkan kayak lampu. Iya. Oh. Makin meredup, Bu. Ya soalnya mata dilepaskan. Kayak Ultraman tadi kok aneh. Kami klik-klik. Kami lagi soal itu. Tidak boleh ya. Terima kasih. Yang dari itu akan dilanjutkan oleh Ibu Isya. Oke, jadi Ibu akan melanjutkan penjelasan untuk proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, pasti kalian bertanya-tanya terus bingung, kenapa sih menggunakan baterai terus juga menggunakan kapasitor? Apa bedanya baterai dengan kapasitor? Nah, jadi baterai itu menyimpan muatan kimia, sedangkan kalau kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Nah, kalau untuk baterai ini dia hanya mengalirkan sumber tegangan atau sumber arusnya untuk mengisi dan mengisi dari kapasitor ini. Terus kapasitor itu menerima dari sumbernya dari baterai. Terus juga kapasitor ini bisa melakukan proses pengosongan. Tadi kan Ibu Ari juga sudah melakukan percobaan. Nah, untuk pengosongan itu baterainya kan pakai sumber tegangan nih, tidak ada dilepaskan. Nah, sekarang kita coba apakah LED-nya masih atau lampunya ini masih akan menyala saat sudah tidak ada sumber lagi yang mengalir ke saklar 2-nya nih. Kita coba proses pengisiannya lagi ya. Nah, kan dia lagi ngisi ke kapasitor. Kalau dia lampunya udah mati, berarti kapasitornya tuh udah penuh. Nah, udah meredup kan? Mati nih. Jadi kita matikan, terus kita lepaskan sumbernya. Tuh, masih nyala kan? Walaupun baterainya tuh walaupun tidak ada sumber yang mengalir ke saklar 2-nya atau ke kapasitornya, karena kapasitornya itu masih menyimpan muatan dari proses pengisian tadi. Nah, kalau udah mati berarti kapasitornya udah habis isinya. Terus waktu yang Ibu jelaskan pakai video itu kan Ibu ada bilang kalau proses di PET simulasi proses pengisian itu tidak menggunakan LED. Kenapa sekarang pada penyelenggaraan ini proses pengisian dan pengosongan sama-sama menggunakan LED? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu kita belajar sama-sama. Jadi pada proses pengisian ini kami menggunakan LED karena itu untuk menandakan lampunya itu berarti itu sedang melakukan proses pengisian. Kalau sudah mati berarti pengisiannya sudah selesai atau kapasitornya sudah penuh. Kalau untuk di PET itu kan dia percobaannya hanya mengetahui berapa sih kapasitansi kapasitornya, berapa arus yang mengalirnya. Sedangkan pada percobaan ini kami tuh ingin melihatkan kepada kalian bahwa dari kapasitor ini bisa mengalirkan untuk dari resistor ke lampu itu bisa menyala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Risma. Nah, dari penjelasan tadi, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas kelompok yang nanti ada di LKPD ini dan Ibu akan bagikan. Nah, di sini kalian akan mengisi mengenai pemahaman kalian tentang apa yang telah ibu-ibu tadi jelaskan. Ibu. Siap. Nah, silakan untuk setiap kelompok berdiskusi mengisi LKPD-nya.
bantu, saya pengawas dari dinas, Pak. Itu sebenarnya Ya, Hafizah silakan. ini biasa kita lakukan kan kita bisa menghitung jumlah arus yang digunakan menggunakan. Nah, kalau dalam coba ini kan apakah kita bisa mengetahui arus berapa arus yang mengalir? Enggak? Bisa. Untuk arus yang mengalir itu sebenarnya bisa dihitung karena kan di belakang ini bisa kan dihitung milimeter, tapi pada percobaan kali ini kami tuh fokusnya pada kalau kalian tuh tahu kalau dari sumber baterai ini bisa mengalirkan ke muatan kapasitor dan kapasitor jadi tahu gitu fungsi kapasitor sebenarnya tuh apa sih gitu sebenarnya bisa. Jadi kalau jawaban bicara itu kalau ditanya itu pertanyaan bagaimana mengukurnya pakai pertanyaan kalau pertanyaan analisa itu menghitung ya bagaimana kalau misalnya tanpa meter gitu. bisa Bisa ada baterainya ini ada berapa tegangannya, terus kapasitor juga ada berapa itu ada 1000 paham pikofarad. Untuk tegangannya itu 25 volt. Nah kalau di baterai itu 9 volt. Ya, dikerjakan. Diskusi. ya Nah, apakah sudah selesai? Satu kelompok presentasikan dan kelompok lainnya menanggapi. Kelompok mana dulu? Mereka penta, Bu. Oke, sudah selesai diskusi dan presentasinya. Sekarang kita lanjut untuk Ibu meminta kalian untuk mengisi jurnal refleksi individu. Nah, jurnal ini diisi masing-masing satu orang itu mengisi satu jurnal refleksi individu. Nah, ini kalian isi berdasarkan pemahaman kalian tentang penjelasan yang telah ibu-ibu guru tadi jelaskan. Kan? Bukan. Silakan Tiara. Masuk Tiara. lebih baik Baik, kita masuk ke sesi kesimpulan. Ibu minta satu orang bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? ya 36 Jangan Sri. 5 Nah, Bima. ya senyum ya Simpulan yang dapat saya simpulkan pada pelajaran kita hari ini yaitu kita pelajari tentang pengisian pengosongan kapasitor, di mana pengisian kapasitor itu adalah proses di mana baterai listrik dari baterai itu mengalir ke kapasitor dan ditampung oleh kapasitor. Kemudian pengosongan kapasitor itu adalah pelepasan muatan listrik yang ada di kapasitor. Baik, berikan tepuk tangan kepada Bima. Nah,
dari percobaan dan pengamatan yang telah kita lakukan serta diskusi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik secara bertahap. Nah, pengisian terjadi pada saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan dan pengosongan terjadi pada saat sumbernya dilepas. Nah, tegangan kapasitor naik perlahan pada saat pengisian dan turun perlahan pada saat pengosongan. Cepat atau lambatnya perubahan itu tergantung pada nilai resistor, kapasitansi kapasitor, serta tegangannya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan asesmen akhir pembelajaran, yaitu berupa pekerjaan rumah yang akan kalian isi individu. Ya, PR. Ini dikerjakan individu di rumah, akan dikumpulkan besok ya, akan dikumpulkan di kantor di meja Ibu. Jam 6 pagi. Iyalah kan masuknya kan jam 7. Sebelum kalian masuk kelas lah pokoknya. Ruang apa, Bu? Ruang apa, Bu? Tunggu dulu, kami ini tidak dengar Ibu ya. Saya bilang garang kan? Ada namanya nanti di meja guru itu. Nah, ada. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.